Selamat siang Mas Arif. Siang Mas. Saya ini kan wartawan junior nih Mas Arif. Junior Mas. Junior banget Mas Arif. Mau tanya-tanya Mas Arif. Tanya apa Mas? Terkait Pandora Paper itu apa sih sebenarnya Mas Arif? Jadi gini Mas, Pandora Paper itu sebenarnya lumrah saja. Pandora Paper itu biasanya adalah bagian daripada tax haven atau suaka pajak. Ya, biasanya itu ada di beberapa negara yang melakukan joint financial service. Ya. Sebenarnya memang tax haven itu merupakan bagian daripada suaka pajak ya, orang bukan menghindar pajak ya, tapi bagaimana korporasi itu mencari lebih banyak keuntungan ya. Juga bagaimana korporasi itu mencari modal di sebuah negara yang memiliki free financial service ya, bisa offshore di sana, bisa mendaftarkan perusahaannya di sana tanpa ada pekerjaannya atau namanya perusahaan cangkang ya, untuk menarik modal ya. Jadi itu nggak ilegal ya. Jadi secara legalitasnya sah-sah saja. Sah saja gitu kan. Dan Misalnya gini ya, kalau kita bertransaksi jual beli di Singapura atau di Indonesia, pajaknya misalnya 100. Sementara di negara-negara yang tertentu yang memiliki pelayanan tax haven, itu pajaknya kecil. Misalnya jadi bagaimana tax haven itu digunakan ya, biasanya untuk menyimpan pajak ya, menghindar pajak ya, mengurangi lah ya, bukan menghindar pajak ya kan, juga sebagai tempat untuk offshore sebuah perusahaan ya. Jadi perusahaan itu bagaimana kita menciptakan perusahaan di sana yang ngurus lawyer kita, firma hukum biasanya kan, kita hanya nama, nggak ada pegawainya ya, tetapi itu sah untuk melakukan bisnis ya. Misalnya gini, saya butuh investasi di Indonesia, butuh duit modal ya. Sementara kalau modal ini masuk langsung ya, negara yang mau kasih modal ini, pembisnis ini keberatan karena ada biaya bukan satu pajak, yang kedua akan ditanya sumber dananya dari mana ya kan. Tapi kalau yang namanya di negara yang memiliki free financial service atau tax haven ya, itu sangat privacy. Nah, itu duit dari judi, itu duit dari narkoba, manapun saja. Nah, dia masuklah ke sini duitnya. Nah, kita pinjam. Ya kan, tapi syaratnya kita harus punya juga perusahaan cangkangnya di sana. Di negara tersebut. Ya kan, yang duit ini kita bawa ke sini. Nah, salahnya Indonesia itu tidak memiliki free joint financial service. Ya, Malaysia aja punya, namanya Labuan. Ya, Mauritius walaupun kecil tapi duitnya banyak karena dia punya yang namanya free joint financial service. Ya, menurut Mas Arif, bukan kan itu aja Mas ya, bukan hanya perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana, orang-orang Indonesia itu. BUMN juga punya, ada cangkangnya di sana, itu dalam hal untuk menarik dana. Ya, jadi bukan hal yang negatif, itu biasa. Misalnya ya, mengenai pajak dividen dengan pajak saham, itu kadang-kadang terjadi double tax. Ya, karena untuk itulah di sana bikin perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang inilah yang nantinya atau shell company yang memiliki saham di Indonesia kan. Nah, begitu dia di sana nggak kena pajak, dia hanya kena pajak di Indonesia saja gitu loh. Atau kayak tadi menarik duit investasi dari luar negeri ya kan. Sekarang kan kalau direct langsung FDI, foreign direct investment ke Indonesia, pasti pemerintah Indonesia akan nanya duitnya dari mana, sumbernya dari mana, ya kan? Kalau itu ilegal Mas, ya, itu yang namanya di tax haven, di negara-negara tax haven yang memiliki service suaka pajak atau free joint financial service, itu yang bank-bank besar dunia itu juga punya, di sana terlistik gitu loh, kayak Deutsche Bank, HSBC, ada semua di sana. Jadi satu pertanyaan kunci. Enggak, ada lagi Mas. Oke, contoh saja ya. Sebelum pertanyaan kunci. Temasek
Yes. dulu beli Indosat, itu bukan pakai buat Singapura mas. Jadi lewat Mauritius, lewat Free Zona Financial Service, dia punya perusahaan cangkang di sana. Nah perusahaan inilah yang beli Indosat, gitu kan. Jadi mereka nggak kena pajak. Duitnya dari mana? Dia jual bond di sana, gitu kan. Jadi misalnya ya mas, saya mau beli misalnya perusahaan di Indonesia, Telkom atau apa kan, saya butuh duit, ya kan. Nah saya punya nih perusahaan cangkang di tadi kayak satu yang mempunyai pelayanan tax haven atau Zona Financial Service. Ya, saya bisa bikin bond di sana, saya bisa bikin LC di sana, ya kan. Nah bond-bond inilah nanti ditawarkan kepada orang-orang di luar negeri yang punya duit. Kamu beli ini nih, kamu nggak kena pajak nih. Nah duit yang ngumpul saya tarik ke sini. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Bagus betul. Nah, makanya sekarang saya tanya, bukan hanya orang Indonesia yang terdaftar namanya di Pandora Papers atau di Panama Papers, orang di luar negeri juga banyak yang menggunakan itu. Tapi adakah sebuah negara yang menghukum mereka semua atau menyatakan itu ilegal? Gak ada mas. Ya karena itu samar-samar semuanya, tapi legal. Jadi mungkin salah satu strategi bisnis gitu ya maksudnya ya. Salah satu strategi bisnis. Oke, saya punya keluarin pertanyaan kunci Mas Ari. Menurut Mas Ari, perlu nggak Indonesia membuat zona? Sangat perlu kalau kita mau tarik modal. Ya. Kalau kita mau tarik duit banyak, untuk ya, menarik kita harus investasi membuat pelayanan tax haven atau ya kan? Free Zona Financial Service. Yes. Ya. Itu Jadi semua itu ya ada manfaatnya gitu. Memang nanti yang kelelep itu adalah kayak misalnya IMF protes, ya kan? OECD protes. Karena mereka udah nggak bisa membantu lagi. Loh, Kita udah bisa cari uang sendiri dalam, gitu ya. di dalam Free Zona Financial Service, ya, sebuah negara yang punya layanan itu bebas, mas, sangat privacy. Ya mau duit dari mana, duit narkoba kayak, duit apa kayak, masuk semua di situ mas. Dicucilah di situ, gitu. Nah keluarlah bersih. Jadi hal yang lumrah gitu loh. Ya kan di Indonesia banyak orang yang di situ, ya karena memang mau menarik modal untuk ke Indonesia. Tanpa banyak biaya tadi pajak. Tanpa banyak biaya gitu loh. Oke. Gitu loh mas. Kayak misalnya Singapura dulu beli Indosat, nggak lewat Singapura dia belinya. Ya kan terus si yang apa namanya ketika BCA menjual saham lewat Mauritius mas. Cangkangnya ada di Mauritius semua. Karena kalau dia di Singapura dia kena pajak. Luar biasa. Gitu loh kan. Biaya Nah ketika dia mau beli BCA dia jualan bond di sana. Nah masa bodoh yang beli Siapa kakek narkoba kakek apa bodoh amat gitu loh. Ya kan jadi Indonesia harus punya ya. itu. Misalnya kita buat di Bali ya kan atau misalnya di Manado atau di Batam atau di mana-mana. Minimal ada satu titik lah Indonesia harus. Oh iya Malaysia aja punya labuan. Ya. Gitu kan. Nah Malaysia tuh bisa bangun karena punya labuan mas, duitnya masuk ke situ semua. Karena punya modal. Nah dipakai sama pemerintah untuk bangun dengan bunga yang rendah. Jadi alangkah baiknya pemerintah membuat zona itu sebetulnya mas ya. Oh iya, Ya, harusnya kalau cerdas seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi orang-orang yang mengatakan wah ini orang nggak bayar pajak di Indonesia, salah, ngerti enggak mereka tentang Pandora Papers, ngerti enggak dia tentang offshore atau shell company, shell corporation yang ada di tax haven, ngerti enggak aturan mainnya gitu. Maaf ya mas. Makasih Mas Arif Maaf ya. ya mas. Jangan-jangan nama ya. saya juga ada mas di situ mas. Gitu loh mas. Jangan-jangan gitu. Belum nemu. Nah, Oke, mudah-mudahan ini jadi perhatian buat pemerintah Oke. bahwa Pandora Papers itu seperti apa buat masyarakat dan Indonesia perlu